Halo semuanya, perkenalkan nama saya misalkan Antonius dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai tugas ketiga dari mata kuliah struktur data. Di tugas 3 ini terdapat dua soal, masing-masing diminta untuk dibuat sebuah program searching dengan data yang ditentukan sendiri. Lalu diminta juga untuk memberikan penjelasan tahap demi tahap proses searchingnya. Di sini ada dua program searching yang diminta, yaitu algoritma sequential search sama algoritma binary search. Saya akan jelaskan terlebih dahulu algoritma sequential search. Untuk memperjelas gambaran algoritma sequential search lebih lanjut, di sini saya menggunakan array yang berisi angka 25, 10, 15, 45, dan 65. Terlihat pada gambar juga, dan juga target elemennya ditentukan di sini adalah angka 10. Adapun tahapan algoritma sequential search adalah sebagai berikut. Yang pertama, algoritma ini dimulai dengan membandingkan elemen target satu persatu dari awal hingga ke akhir dengan elemen pada array input. Perbandingannya dilakukan dengan perulangan untuk mengecek satu persatu apakah elemen pada array cocok dengan target elemen. Bisa lihat juga pada gambar. Di sini algoritma sequential mulai pencariannya dari indeks ke 0. Bisa pada indeks ke 0 bahwa elemen array-nya itu berisi angka 25 yang mana tidak cocok dengan target elemen yang sudah kita tentukan. Sehingga langsung lanjut ke indeks elemen berikutnya. Nah, kemudian pada indeks ke-1 juga bisa kita lihat berisi elemen angka 10 yang mana cocok dengan target elemen yang sudah kita tentukan sehingga pencariannya dihentikan. Nah, semisalnya target elemen tidak ada pada array input, maka nanti outputnya akan muncul -1 yang mana berarti elemen yang dicari itu nggak ditemukan. Begitu penjelasan mengenai algoritma sequential search. Kemudian kita lanjut ke bagian coding program algoritma sequential search. Di sini saya akan buat terlebih dahulu metode untuk eksekusi sequential search-nya. Ini adalah array yang akan kita jadikan sebagai array tempat pencarian target elemen. Di sini angkanya saya gunakan sesuai dengan yang digambar. Dan saya jelaskan sumnya yaitu angka 25, 10, 15, 45, 65. Kemudian kita tentukan elemen target kita yaitu sesuai yang digambar tadi juga 10, angka 10. Jadi N ini adalah variabel target elemen. Kemudian variabel result ini yang melakukan pemanggilan untuk pencarian sequential search. Yang mana akan dilakukan pencarian antara array dan juga target elemen.
Min satu di sini maksudnya itu sebagai penggambaran. Jadi kalau misalnya nanti resultnya hasilnya adalah min satu berarti elemen targetnya nggak ditemukan di array. Jadi kita mau bikin output berdasarkan result dari sequential search. Jadi kalau misalnya outputnya itu nggak sama dengan min satu berarti elemennya ditemukan di array-nya. Jadi kalau misalnya nanti resultnya sama dengan min satu berarti elemennya nggak temukan di array-nya. Jadi if result tidak sama dengan min satu akan muncul found elemen found at index. Indeksnya resultnya nanti resultnya itu ialah indeks tempat ditemukannya elemen target. Kemudian jika result sama dengan satu else-nya berarti elemen not found. Elemen not found in the array. Kemudian saya akan membuat coding untuk pendetailan sequential search yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Kalau algoritma ini membandingkan. Nah, cara dia membandingkan itu dia menggunakan perulangan for. Jadi untuk perulangannya itu ditulis maksudnya di coding di bagian ini. Ini merupakan bagian perulangannya. Di sini merupakan variabel indeksnya, jadi indeks yang mulai dari 0 terlebih dahulu. Kemudian batas dari itu sampai r-length-nya. Di sini deklarasi jika misalnya array yang di indeks i sama dengan n atau elemen target yang di atas yaitu 10, maka nanti hasilnya i-nya sesuai indeks. Misalnya nanti dia nggak sama, returnnya -1 yaitu elemennya nggak ditemukan. Kita tes. Nah, udah bener elemen found di indeks 1. Jadi sesuai dengan gambar kita tadi juga bahwa yang elemen target N10 ditemukan di indeks ke-1 di array ini. Jadi itulah penjelasan mengenai algoritma sequential search. Kita lanjut ke algoritma binary search. Udah lanjut ke algoritma binary search. Algoritma binary search ini membagi array menjadi dua bagian dengan cara mencari indeks tengah
Kemudian membandingkan target elemen yang dicari dengan elemen yang berada di posisi tengah. Bisa dilihat pada gambaran di sini array input yang saya tentukan itu adalah angka 10, 20, 30, 40, 50. Dan di algoritma binary search ini array input harus sudah berurutan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, cara algoritma ini membagi array menjadi dua bagian itu dia menambahkan indeks yang awal dan yang akhir kemudian dibagi dua. Jadi bisa dilihat juga pada gambar di sini indeks awal adalah indeks 0, kemudian indeks yang akhir adalah 4, kemudian ditambahkan kemudian dibagi dua. Nah, di binary search ini dia ada penentuan bagian, yang mana sih ada 3 bagian yaitu low, mid, high, yang mana low itu adalah indeks awal, mid itu indeks tengah, dan high itu indeks akhir, yang mana bagian-bagian ini digunakan untuk pencarian di binary search ini. Nah, bisa dilihat juga pada tahap awal dia membagi array terlebih dahulu, kemudian dia lihat indeks tengahnya, bisa di sini bisa lihat bahwa indeks tengah pada tahapan satu ini adalah indeks kedua ya. Nah, bisa dilihat bahwa angka yang ada di elemen array ini adalah 30 yang mana tidak cocok dengan target elemen. Nah, karena tidak cocok ini maka ruang pencariannya diperkecil. Ruangan pencarian diperkecil menjadi setengah dari jumlah elemen array. Juga bisa dilihat bahwa nilai tengah pada tahapan satu ini lebih besar daripada target elemen kita, yaitu angka 20. Maka akan digunakan sisi kiri untuk pencarian selanjutnya, yaitu nanti yang bagian high-nya akan menjadi mid dikurang 1, yaitu mid yang di awal ada indeks kedua dikurangi 1, maka nanti high-nya berada di indeks ke-1. Nah, untuk sisi kanannya diabaikan. Kemudian pada tahapan kedua atau tahapan selanjutnya, high-nya berubah menjadi indeks ke-1, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk bagian mid-nya itu indeks ke-0 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 0, dibuatkan ke bawah. Jadi untuk posisi low sama mid dari array pencarian ini berada di indeks ke-0. Pada tahap ini juga nilai tengahnya masih tidak cocok dengan elemen target, maka ruang pencariannya diperkecil lagi. Kemudian kita lihat juga bahwa target elemen angkanya lebih besar daripada angka yang di indeks tengahnya. Maka dari itu akan digunakan sisi kanan untuk pencarian selanjutnya, yang mana nanti low-nya diganti lagi, yaitu mid ditambah 1. Mid-nya adalah 0 tadi ditambah 1. Jadi nanti untuk low-nya akan berada di indeks ke-1. Kemudian pada tahapan selanjutnya bisa kita lihat bahwa low-nya berubah ke indeks 1, untuk mid-nya juga 1, dan high-nya adalah 1, karena high-nya tetap ya. Karena digunakan sisi kanan jadi high-nya tetap, low-nya yang berubah. Nah, untuk mid-nya juga berada di indeks 1 karena low dan high-nya ya memang di indeks 1, sehingga bisa kita lihat juga bahwa nilai tengahnya ini sudah cocok dengan target elemen kita, yaitu angka 20. Nah, karena sudah cocok, maka prosesnya dihentikan atau proses pencariannya selesai. Nah, semisalnya nanti di target elemennya tidak ditemukan di array, sama seperti di algoritma sequential search, outputnya nanti berupa -1, yang mana berarti elemen yang dicari tidak ditemukan. Begitu penjelasan atau gambaran mengenai algoritma binary search. Kemudian lanjut ke bagian coding dari pemrograman algoritma binary search. Jadi yang pertama saya akan buat dulu bagian detail dari algoritma binary search, yang mana menentukan low, mid, high, dan juga pembagian array. Kemudian perbandingannya juga antara array input dan target elemen yang ditentukan. Kemudian di bagian ini juga yang memperkecil ruang pencarian nanti menjadi perbandingan dengan target elemennya.
Untuk low di set dari indeks ke 0. Untuk height-nya, seperti yang saya jelaskan juga di awal, itu indeksnya yang high itu indeks akhirnya itu 4 atau bisa dirumuskan juga dengan R-length dikurangi 1. R-length ini panjang dari array, panjang dari array adalah 5 dikurangi 1 jadi 4. Dan jadi indeks yang paling high itu indeks keempat sesuai dengan di gambar. Jadi ini yang rumus untuk menentukan mid atau indeks tengah. Kemudian codingnya ini if r mid sama dengan n. N ini ialah variabel target elemen, maka returnnya nanti itu angka mid atau indeks midnya nanti. Kemudian jika midnya kurang dari n, kalau misalnya nanti angka midnya lebih kecil daripada n, seperti saya jelaskan di awal, maka low-nya sama dengan mid ditambah 1, jadi tambah 1. Jadi akan digunakan sisi kanan ya. Karena midnya lebih kecil jadi kita ke kanan. Karena angka target elemen kita lebih besar. Else-nya kalau sebaliknya dari yang if tadi, kalau midnya lebih dari n maka height-nya yang dikurangi 1. Dan contoh juga tadi kan kalau misalnya midnya tadi kan 30 lebih gede dari target elemen kan. Midnya dikurangi 1 supaya dipakai yang sisi kiri. Jadi ruangnya diperkecil. Saya jelaskan tadi di awal, ruang kecil digunakan sisi kiri. Kalau midnya lebih besar daripada n. Lalu kalau misalnya udah diperkecil terus enggak ketemu, maka return min 1 atau ini yang nantinya memunculkan output elemen not found yang kayak sequential search juga tadi. Di bagian detail business udah kelar. Kemudian lanjut ke bagian main eksekusi. Kita buat terlebih dahulu. Membuat objek binary search-nya di sini atau deklarasinya. Kemudian masukkan array yang akan menjadi bahan perbandingan dengan elemen target.
dengan posisi yang sudah terurut sesuai dengan gambar saya tampilkan tadi. Di sini n ini adalah variabel target elemen atau elemen target sesuai dengan gambar yang sudah saya tentukan tadi n sama dengan 20. Lalu ini n result pemanggilan fungsi binary search. Jadi di sini yang akan memulai proses pencarian binary search antara array dan juga elemen target. Kemudian ini untuk bagian output sama seperti yang sequential tadi juga, kalau misalnya resultnya tidak sama dengan 1 alias elemennya ketemu, maka outputnya elemen ditemukan di indeks mid-nya tadi sesuai kecocokan dengan elemen target. Result hasilnya nanti indeks mid yang cocok dengan elemen target. Copy aja ini. Hmm, array. Test run. Mungkin ada yang salah. Serang lagi. Oke, udah. Jadi nanti sesuai dengan yang digambar juga yang target elemen kita cari ada 20. Jadi di area ini juga terlihat bahwa target elemen yang angka 20 itu berada di indeks ke 1 sesuai dengan outputnya, berarti sudah sesuai. Begitulah penjelasan mengenai algoritma binary search. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.